Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita hari ini akan membahas buku matematika kelas 9 ya. Di kelas 9 ini kita akan belajar tentang ada 4 bab di sini ya. Yang pertama itu kita akan belajar sistem persamaan linear 2 variabel ya. Persamaan linear 2 variabel dan sistem persamaan linear 2 variabel. Terus di bab 2 kita akan belajar bangun ruang, di bab 3 transformasi geometri, dan yang terakhir peluang dan pemilihan sampel ya. Oke, kita akan bahas dulu bukunya ya. Petunjuk penggunaan buku. Di buku ini kalian diajak untuk berpikir dan bermatematika ya. Bagaimana kalian melakukannya? Aktivitas apa yang kalian jumpai di buku ini? Ayo kita kenali fitur-fitur utama dari buku ini ya. Yang pertama itu ada eksplorasi ya. Kegiatan eksplorasi di buku ini mengajak kalian menemukan sendiri ide-ide matematika penting. Meskipun kegiatan eksplorasi ini sebaiknya dilakukan dengan bimbingan guru, tidak menutup kemungkinan kegiatan ini dilakukan secara mandiri ya. Berarti kalian bisa coba-coba di rumah. Yang selanjutnya adalah contoh soal dan ayo mencoba. Di dalam contoh soal kalian dapat melihat demonstrasi penerapan materi yang telah dipelajari. Fitur ini selalu diikuti dengan ayo mencoba yang memberi kesempatan kalian untuk mengerjakan soal yang serupa dengan contoh soal sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada aktivitas interaktif. Buku ini juga memuat banyak aktivitas interaktif yang memudahkan kalian membangun pemahaman matematika melalui penjelajahan dunia digital ya. Kalian bisa mengakses beberapa link-link yang ada di dalam buku ini ya dengan menggunakan HP. Selain 3 fitur utama tersebut, buku ini juga berisi banyak fitur bermanfaat. Nah, ya. Salah satu di antaranya ya seperti berikut ya, adanya tujuan pembelajaran nih. Tujuan pembelajaran di setiap awal bab memberitahu apa yang akan kalian capai di bab tersebut. Jadi kalian akan mengetahui tujuannya ya. Selanjutnya ada ayo siap belajar nih. Di sini kalian dapat memperhatiin jauh isi dan aktivitas pembelajaran di setiap bab. Ayo bersiap dan belajar ya, itu di bagiannya. Di bagian ayo bersiap dan belajar. Selanjutnya di ayo berpikir kritis. Fitur ini mengajak kalian untuk berpikir secara kritis mengenai materi yang kalian pelajari ya. Selanjutnya ada ayo berpikir kreatif. Di dalam fitur ini, ayo berpikir kreatif, kalian akan diajak untuk menggunakan daya nalar dan kreasi kalian mengenal materi yang dibahas. Selanjutnya, ayo bekerja sama ya. Melalui fitur ayo bekerja sama, kalian diajak untuk bekerja sama dengan teman-teman kalian dalam mempelajari materi yang dibahas. Kalian bisa mendiskusikannya bareng teman. Ayo mengkomunikasikan. Di dalam kegiatan ini kalian akan berlatih untuk melakukan komunikasi ide dan gagasan matematika dengan orang lain. Ya, bisa guru, bisa teman kamu ya, bisa orang tua dan lainnya. Latihan. Di dalam latihan kalian difasilitasi untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah kalian peroleh ya. Ini untuk mengasah kemampuan matematika dalam budaya. Melalui fitur ini kalian akan melihat bagaimana dekatnya matematika dengan budaya, matematika dan sains. Selanjutnya ya, fitur ini menjelaskan bagaimana matematika sangat penting bagi sains atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada ringkasan. Fitur ringkasan ini berisi uraian singkat mengenai materi-materi yang dibahas di dalam bab tertentu. Selanjutnya uji kompetensi. Uji kompetensi ini dapat kalian gunakan untuk melihat sejauh mana ya kalian telah mencapai kompetensi yang diharapkan dalam suatu bab.
Selanjutnya proyek. Di dalam fitur proyek kalian diajak untuk mengintegrasikan kompetensi matematika kalian dalam menyelesaikan sebuah proyek. Terakhir ya refleksi. Refleksi ini yaitu pengalaman belajar. Kalian tidak akan lengkap tanpa refleksi ya. Di fitur ini kalian akan diajak untuk melakukan kilas balik dan merefleksi pengalaman belajar kalian selama mempelajari buku ini atau mempelajari bab-bab. Oke, kita langsung aja ke bab yang pertama. Tujuan dari pembelajaran pada bab ini adalah kalian diharapkan mampu memahami konsep sistem persamaan linear dua variabel dan menyelesaikan dengan menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan memodelkannya ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Kita singkat aja ya. Karena sistem persamaan linear dua variabel ini terlalu panjang, kita singkatnya PLDV aja ya. PLDV. Oke, lanjut. Ya. Ayo belajar. Ayo bersiap belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan energi listrik, misalnya sumber penerangan dan penghasil gerak. Panel surya merupakan salah satu sumber energi listrik. Untuk menganalisis apakah manfaat panel surya sepadan dengan biaya yang dikeluarkan, kalian dapat menggunakan konsep dari sistem persamaan linear dua variabel yang akan kalian pelajari pada bab ini. Hal ini akan kalian temukan pada proyek di halaman 37. Sistem persamaan linear dua variabel digunakan untuk memodelkan dan memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, dan kecepatan. Selain itu, pada bagian matematika dan sains di halaman 10, kalian akan mengetahui bagaimana persamaan linear dua variabel dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara peregangan pegas dari neraca pegas dan berat beban. Untuk itu, ayo semangat belajar ya, sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita lanjut. Oke, yang ini. Persamaan linear dua variabel. Oke, nih kita langsung ke materinya nih ya, masuk ke awal materi. Kalian telah mempelajari operasi bentuk aljabar di kelas 7 ya. Kalian sudah mempelajari nih operasi aljabar ya, operasi bentuk aljabar. Masih ingat kan ya? Dan persamaan linear satu variabel di kelas 8 nih. Ini syarat mutlak. Syarat untuk mempelajari materi ini itu adalah kalian harus sudah menguasai yang pertama operasi aljabar, dan kalian sudah menguasai PLSV ya, atau persamaan linear satu variabel. Kalau kalian belum menguasai ini kalian tidak akan bisa dalam mempelajari materi ini. Yuk kita sedikit mengulang pelajaran sebelumnya. Yang pertama operasi aljabar dulu ya. Oke, operasi aljabar ya. Operasi aljabar itu misalkan ada kayak gini nih. Sebelum kita ke ini ya, PLDV. Di dalam aljabar ada yang namanya istilah kayak gini nih. Koefisien, terus konstanta ya, terus ada juga variabel, terus ada juga yang namanya suku nih ya. Ini pernah kita pelajari di kelas 1 nih. Koefisien itu biasanya di depan variabel ya, atau faktor pengali variabel nih, biasanya di depan nih, pengali variabel nih.
konstanta, konstan artinya tetap, berarti nilainya tetap nih ya, nilai tetap. Nah, variabel itu variasi ya, bermacam-macam, berarti nilai yang berubah-ubah, berarti nilai yang berubah-ubah ya, nilai yang berubah-ubah biasanya menggunakan simbol atau huruf nih, menggunakan simbol atau huruf. Nah, kalau untuk suku itu contohnya kayak gini nih suku mah. Nah, ini 4 misalkan ya, terus 2x gitu ya, terus negatif 4y. Nah, ini namanya satu suku gitu. Ini satu suku, ini satu suku, ini satu suku. Kalau terdiri dari beberapa suku biasanya disebutnya dengan polinomial ya, polinomial biasanya. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Contoh yang biasanya ada di aljabar itu kayak gini nih. Nih, ini udah ada contohnya ya sebetulnya. Oke, kita akan melihat apa itu koefisien konstanta variabel. Misal Bapak punya kayak gini nih, 2x ditambah 5. Nah, yang 2 ini merupakan koefisien nih. Ini koefisien. Sedangkan yang x ini adalah variabel ya, variabel. Dan yang 5 ini karena dia tetap, dia adalah konstanta ya, konstanta. Nah, untuk suku Bapak ganti dulu ini. Nah, yang ini namanya satu suku nih. Nah, Bapak kasih warna hijau nih. Nah, yang ini satu suku, ini satu suku, berarti ada 2 suku nih ya. Nih ada 2 suku. Kalau 2 suku biasanya disebut binomial ya, binomial. Kalau yang ini satu nih, ini monomial. Kalau satu monomial. Pak, kalau misalkan 3 suku bagaimana? Kalau misalkan kayak gini nih, 2x ditambah y ditambah 5. Ini karena ada 3 suku disebutnya trinomial. Bagaimana kalau misalkan dari beberapa suku? Ya, misalkan kayak gini nih. Di mana nih? 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4y ditambah 5. Nah, ini kalau kayak gini disebutnya polinomial ya, polinomial. Kok ini beda Pak sukunya? Kan ada variabelnya, sama-sama x, pangkatnya beda ya. Kalau yang ini pangkatnya 2, yang ini pangkatnya 1, jadi nggak bisa disatuin. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya tentang operasi aljabar. Nanti kita bahas, makanya ikut bimbel ya. Selanjutnya kita akan ngebahas sedikit tentang PLSP. Nah, PLSP atau persamaan linear satu variabel. Ya, sama kayak aljabar tadi ya. Ini bentuk umum dari PLSP itu ya ini ya, AX ditambah B sama dengan C. Nah, dimana A-nya ini merupakan koefisien, terus yang X-nya adalah variabel ya, nilainya berubah-berubah nih, belum diketahui berapa tuh nilainya. Terus yang B-nya adalah konstanta. Terus yang C-nya juga sama konstanta nih ya. Kalau Bapak contohin kayak gini nih angkanya, atau
wujudnya. 2x ditambah 5 sama dengan 10. Nah ini nih, ini merupakan persamaan linear satu variabel. Kenapa bisa disebut persamaan linear satu variabel? Kita lihat nih. Yang pertama itu dia ada tanda sama dengannya ya, ada tanda sama dengan. Terus selanjutnya terdapat satu variabel, Terus kalian cek lagi variabelnya berpangkat 1 nih ya. Nah di situ tuh 1 ini nggak pernah ditulis, awas. Variabelnya berpangkat 1 ya, berpangkat 1. Nah ini merupakan definisi dari persamaan linear satu variabel. Ini kalian harus bisa ya. Terus cara mencari variabel x itu kalian harus sudah bisa nih di PLDP, wajib nih. Kalau misalkan belum bisa ya kalian harus belajar dulu PLSP. Misalkan kayak 2x ditambah 2 sama dengan 10. Nah untuk ini kan harus sama nih antara ruas kiri dan ruas kanan ya. Ini ruas kiri, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kiri dan ruas kanan ini harus sama ya. Kenapa? Karena ada tanda sama dengannya. Berapa nih nilai x agar menghasilkan 10? Untuk mencarinya gampang. Di ruas kiri ini harus tersisa x saja, tidak boleh ada yang lain. Ini kan ada berapa suku nih? Ada 2 suku ya. Pokoknya di sini tidak boleh ada angka, harus x di sini ya. Untuk membatalkan yang ini nih, plus 2, berarti kedua ruas harus dikurangi 2 ya, agar dia 0 nih. Jadi 2x ditambah 2 dikurangi 2, maka yang ruas kanan juga harus dikurangi dengan 2. Ini kan 0 nih. Nah, jadi 2x ditambah 0 sama dengan 8. 10 kurangi 2 ya. Terus 2x tambah 0 berapa? Ya 2x ya. Nah, sama dengan 8. Habis itu agar 2-nya hilang berarti kedua ruas dibagi dengan 2 nih. Nah, oke, berarti 2 bagi 2 1, tersisa x saja sama dengan 4. Berarti x-nya adalah 4. Kalau kita masukin ya x sama dengan 4, berarti kita rubah x-nya ini menjadi 4. Kita tulis di sini ya. 2 4 ditambah 2 sama dengan 10. Apakah hasilnya sama? 10. 2 kali 4 8 tambah 2 ya 10 ya. Oh, berarti benar x-nya adalah 4 kayak gitu ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya ya kalian harus ikut bimbel ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Dalam persamaan linear variabel itu sama dengan PLSP. Bedanya yang di persamaan linear variabel ini variabelnya ya ada 2. Ya. Yuk kita caw ke eksplorasi. Ini lagi ramai ya di sini. Eksplorasi 1.1 konsep persamaan linear dua variabel. Melalui kegiatan eksplorasi ini kalian diajak untuk menemukan konsep persamaan linear dua variabel. Perhatikan permasalahan berikut. Veronica pergi ke toko sembako. Ia berencana membeli beras merah dan tepung terigu. Harga 1 kg beras merah itu adalah 20.000, sedangkan harga 1 kg tepung terigu itu adalah 10.000. Uang yang dibayarkan Veronica adalah 120.000. Tulislah kemungkinan berat dalam kilogram tepung terigu dan beras merah yang dibeli Veronica. Berarti kita harus disuruh untuk menuliskan kemungkinan berat dalam kilogramnya ya.
antara tepung terigu dan beras merah yang dibeli Veronica. Berarti harus 120.000 nih uangnya. Mau berapapun. Contoh misalkan nomor 1 nih. Di nomor 1 ini ketika berat beras merahnya Veronica nggak beli, berarti dia belinya 12 nih ya, 12 kg tepung terigu. Maka dikalikan 0 kali 20 ya, karena dia tidak membeli beras merah, berarti 0 kali 20 ya 20 0 ya. Terus ditambah karena dia beli 12 kilo tepung terigu, berarti 12 dikali 10.000. Oh iya, berarti 120.000, bener ya. Jadi jumlahnya harus 120.000. Oke, selanjutnya 0,5 nih, yang 0,5. Nah, si Veronica ini beli beras merah ini seberat 0,5 kg. Terus tepung terigunya 11 kilo. Berarti tinggal dikalikan 0,5, karena harga 1 kilonya 20.000 ya, berarti 0,5 dikali 20.000. Ini coret, ini coret. Terus 5 kali 20 ya 5 kali 2.000 ya 10.000 ya. 10.000 ditambah 11 kali 10.000 ya 110 ya. 110.000. Oh, berarti benar 120.000. Nah, ini sesuai dengan uang yang dikeluarkan oleh Veronica. Nah, jadi harus 120.000 ya, karena Veronica ya punya uangnya 120.000. Nah, sekarang yang ini nih. Nah, ini kalian cari nih 1 ya. Kalau ini 1 berarti di sini 1 dikali 20.000 ya. Nah, ditambah berapa dikali 10.000 gitu ya, agar jumlah uangnya adalah 120.000 yang dikeluarin. 1 kali 20.000 berarti 20.000 ya. Ya, 20.000 udah nih. Untuk beras merahnya 1 kilo, berarti berapa berat tepung terigunya ya untuk mencapai 120.000? Nah, berarti di sini berapa ya? Berapa ya? Ayo, berapa? Kira-kira. Ya, betul. Di sini harus 10 ya. Kenapa? Karena 10 dikali 10.000 ya 100.000 ya. 100.000. Nanti kalau misalkan dijumlahin ya 100.000 ditambah 20.000 ya 120.000. Nah, sekarang kalian coba nih beberapa kotak-kotak kosong ini kalian kerjain ya. Ciao, gitu caranya ya. Next. Oke. Data tabel 1.1 disajikan pada bidang koordinat sebagai berikut. Ini ya. Ini namanya koordinat kartesius. Kita juga udah belajar ini ya. Nah, di sini ini garisnya. Oke. Terus yang ketiga nih apa nih? Disuruh apa kita? Buatlah sebuah persamaan yang menghubungkan berat beras merah dan tepung terigu dalam kilogram dengan total uang yang dibayarkan Veronica. Oke, kita ke atas lagi. Kita ke atas lagi. Ini kita disuruh untuk memodelkan kita disuruh untuk membuat model matematikanya ya, yang ini nih. Ingat ya, kita tadi udah belajar atau mengingat kembali tentang apa itu koefisien. Nah, koefisien, apa itu variabel, nah, apa itu konstanta. Nah, kalau kalian paham ini udah gampang ya. Sekarang kita lihat yang ini nih. Nah, yang ini aja dulu ya. Yang ini. Pertama kita lihat dulu mana angka yang selalu tetap. Mana angka yang selalu tetap dan mana yang berubah. Berarti itu artinya konstanta ya. Nah, yang ini nih, yang 120.000 ya. Selalu 120.000. Kita tulis di sini, ini merupakan konstanta nih, 120.000. Yang kedua,
Mana koefisien ya, mana koefisien ini sebagai pengali dari variabel. Di sini ada nih yang perkalian, tapi bilangannya yang tetap. Ini kali berarti yang 20.000, ini 10.000. Oke, oh berarti yang ini 0,5 kan berubah-ubah, otomatis ini adalah variabelnya. Oh berarti kita bisa misalin variabelnya itu kita pakai A aja ya, misalkan A dikali 20.000 kayak gitu ya, terus ditambah B dikali 10.000. Atau bisa tulisnya kayak gini nih, 20.000 A ditambah 10.000 B gitu ya, sama dengan 120.000. Ini merupakan model matematikanya. Kita bisa geserkan ke bawah nih. Nah ini berarti persamaan yang menghubungkan berat portfolio dengan total uang. Nah ini nih. Nah ini merupakan persamaan linear dua variabel. Kenapa nih ada A dan ada B? Ini yang merupakan persamaan linear dua variabel ya. Coba kita ke bawahin apa ini. Nah definisi ini ya. Nah, secara umum persamaan linear dua variabel dapat definisikan sebagai berikut. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk AX plus BY sama dengan C, dengan X, Y adalah variabel dan A, B, C merupakan bilangan real ya. A-nya itu tidak boleh 0 dan B-nya juga sama tidak boleh 0 ya. Karena kalau A-nya 0 ya berarti kan persamaan linear satu variabel dong. Oke ya. Ada syarat-syaratnya loh. Berarti kalau kita cermati nih ya, AX plus BY sama dengan C, A-nya adalah ini ya, maaf karena di sini pakai X ya. A-nya adalah koefisien nih, yang ini nih, koefisien gitu ya, koefisien sebagai pengali variabel. Yang ini X-nya adalah variabel. Yang ini juga sama, ini koefisien, ini variabel, dan yang ini adalah konstanta. Oke ya, konstanta. Sampai sini mudah-mudahan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.